Nah, pada bagian sini, nah, pada bagian evaporator sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa pastikan ya di evaporator ini teman-teman ngeceknya itu dalam kondisi keadaan kulkas ini hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan membahas ya teman-teman, sesuai pertanyaan dari teman-teman. Kemarin juga ada yang bertanya, saya mempunyai kulkas tapi ketika digunakan itu untuk membuat es batu itu lama mas, kadang bisa sampai 1 hari 1 malam ya. Itu pun masih belum bisa beku ya es batunya. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya teman-teman bagaimana caranya mengatasi hal tersebut ya. Nah, teman-teman seperti biasa teman-teman, untuk cara mengatasi kasus yang seperti itu ya. Teman-teman bisa yang pertama dulu teman-teman bisa pastikan dulu ya bodi kulkasnya ini panas ya teman-teman. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui freonnya itu ada atau tidaknya ya teman-teman. Nah, kulkas yang normal ini seharusnya panas ya, pada bodi kulkas ini harusnya panas, dan juga pada bagian filter. Nah, filter ini ada di bagian sini ya. Nah, di sini. Nah, ini harusnya panas ya teman-teman. Kulkas yang normal itu harusnya panas ya pada bagian filter ini. Nah, dengan catatan filter ini panas, dengan catatan kondisi mesin itu harus hidup dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ngecek filternya ini pastikan dulu kompresornya ini hidup ya. Jadi kalau misalkan kompresornya hidup, selanjutnya teman-teman bisa cek ya di bagian filternya ini. Nah, kalau pada bagian filternya ini tidak panas ya, atau bodinya ini juga sama tidak panas, atau panasnya itu sedikit, nah maka bisa kita pastikan terjadi pengurangan ya pada freonnya. Nah, teman-teman bisa nantinya bisa perbaiki ya, ataupun bisa tambahkan freon, ataupun teman-teman bisa panggil teknisi terdekat ya teman-teman untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya kalau misalkan pada bagian filter ini masih panas, nah berarti tandanya freon itu masih penuh ya teman-teman. Jadi nggak ada masalah untuk bagian freon kalau misalkan filternya ini panas. Nah, lalu kalau misalkan filter itu sudah panas, tapi masih dinginnya itu lama, untuk bekunya itu lama. Nah, langkah apa yang selanjutnya kita lakukan? Nah, yang pertama teman-teman bisa cek juga pada bagian evaporator. Nah, pada bagian sini. Nah, pada bagian evaporator sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa pastikan ya di evaporator ini teman-teman ngeceknya itu dalam kondisi keadaan kulkas ini hidup ya. Nah, kalau misalkan pada bagian evaporator ini kandungan olinya itu terlalu banyak ya, itu juga akan memperlambat proses pembekuan pada evaporator ya teman-teman. Jadi untuk langkah pengecekannya, ciri-cirinya misalkan oli di dalam evaporator itu banyak ya, biasanya itu terdengar seperti suara air mengalir ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di bagian evaporator itu terdengar suara air mengalir, nah itu maka bisa kita pastikan pada bagian evaporator ini kandungan olinya itu terlalu banyak ya teman-teman. Jadi itu juga yang menghambat proses pembekuan. Nah, teman-teman, hal apa yang perlu dilakukan ketika oli dalam evaporator itu sudah terlalu banyak ya? Nah, teman-teman bisa flushing ya pada bagian evaporator ini. Nah, teman-teman bisa cek ya pada di video saya sebelumnya, saya sudah mengupload ya juga cara membersihkan evaporator yang terlalu banyak olinya ya. Nah, di situ teman-teman bisa cek ataupun bisa dilihat ya di deskripsi. Nah, selanjutnya apabila oli pada evaporator ini tidak ada ataupun masih sedikit ya. Kalau masih sedikit itu masih bisa teman-teman, tapi kalau terlalu banyak itu nggak bisa ya. Nah, selanjutnya kalau nggak ada kandungan olinya di dalam evaporator, di sini saya tunjukkan ya teman-teman tipsnya supaya bunga esnya itu cepat
beku ya. Nah, caranya teman-teman bisa lihat ya pada pengaturan suhunya ini, teman-teman coba langsung apa namanya, di fullkan seperti ini ya. Untuk di pengaturan suhunya itu coba langsung di fullkan. Nah, ini sudah di fullkan. Nah, selanjutnya usahakan pada tandon air ini teman-teman, usahakan dipasang ya teman-teman, karena ini juga berpengaruh ya teman-teman. Karena kalau misalkan tidak dipasang, itu proses pembukuan pada di dalam evaporator itu akan lama ya. Teman-teman bisa buktikan sendiri nantinya. Nah, ini harus dipasang. Nah, kalau sudah cara ini masih belum berhasil, teman-teman bisa langsung cek pada bagian pintu kulkasnya ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini dengan catatan freon sudah penuh. Terus kadar oli dalam evaporator itu sudah tidak ada ya. Nah, ini teman-teman bisa cek ya pada pintu kulkas. Nah, ini langkah terakhir teman-teman. Teman-teman bisa cek ya pada pintu kulkas. Nah, pada pintu kulkas ini jika karet pintu ini tidak tertutup rapat, ini juga dapat menyebabkan proses pembukuan pada bagian evaporator itu akan lama ya teman-teman, karena dinginnya itu nantinya itu akan keluar lewat sini ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ini pintunya ini tidak mau rapat ya, jadi di sini ada rongga ya yang nantinya dinginnya itu akan keluar. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan es batu itu lama bekunya ya teman-teman. Nah, untuk cara mengatasinya, teman-teman bisa cek juga di video saya sebelumnya. Di sana juga sudah ada cara memperbaiki karet pintu yang tidak rapat ya teman-teman. Nah, di sana juga ada caranya. Nah, cukup sederhana sekali ya teman-teman untuk caranya. Ya ini langkah terakhir ya teman-teman. Teman-teman bisa cek ya pada meteran atau listrik teman-teman di rumah teman-teman itu. Cek voltasenya juga ya teman-teman. Kalau punya teman-teman itu misalkan menggunakan listrik token, nah teman-teman cara mengecek voltase itu tekan 41 lalu di enter ya teman-teman. Nanti di situ akan keluar ya voltasenya berapa. Intinya kalau voltasenya itu masih di atas 200 itu masih bagus ya teman-teman. Kalau sampai berada di 150 atau 160, nah itu berarti permasalahannya itu ada di voltase ya teman-teman. Jadi teman-teman langkah baiknya itu perbaiki dulu listriknya ya. Oke, itu saja teman-teman video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.